Tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki namanya Elkana, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Nama saya Jevon Gasali, saya adalah salah satu pastors di ICC. Dan kita sekarang berada di seri khotbah berjudul The Gospel and Bold Prayers. Kita melihat berbagai bagian dalam perjanjian lama tentang bagaimana umat Allah berdoa dengan berani. Dalam khotbah-khotbah sebelumnya, kita telah belajar dari doa Daud, Abraham, Yakub, dan Musa. Dalam khotbah hari ini kita melihat kepada doa Hana. Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Tapi dia akhirnya melahirkan seorang anak bernama Samuel yang kemudian menjadi imam yang mengurapi dua raja pertama Israel, yaitu Daud dan Saul. Dalam keputusasaannya, Hana bernazar, jika Tuhan menganugerahkan seorang putra kepadanya, dia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Doa Hana unik saudara, bukan karena dia tawar-menawar bersama dengan Tuhan, tapi karena ia menerima kemerdekaan, kebebasan, bahkan sebelum doanya dijawab Tuhan. Kita akan lihat hal ini dari ayat kita yang kita baca. Ada 3 hal yang akan kita lihat saudara. Pertama dari ayat 1 sampai 8, kita akan melihat belenggu Hana. Dan kita juga bisa merenungkan, kalau itu membelenggu Hana, apa yang membelenggu kita? Kedua, dari ayat 9 sampai 20, kita akan melihat kemerdekaan, kebebasan Hana, Hannah's freedom. Bagaimana Hana bisa merdeka dan bagaimana kita bisa bebas. Dan ketiga, dari pasal 2, kita akan melihat sekilas doanya Hana, kepada siapa Hana berdoa, siapa juru selamatnya Hana, Hannah Savior, dan kita akan merefleksikan siapa juru selamat kita. Jadi 3 poin saudara, Hannah Shackles, Hannah Freedom, and Hannah Savior. Belenggu Hana, kemerdekaan Hana, dan juru selamat Hana. Kita mulai di poin pertama, Hannah Shackles. Apa yang Alkitab katakan di ayat 1 tadi? Ada seorang laki-laki namanya Elkana, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Saudara, belenggu pertama yang dialami Hana bukan kemandulannya,
tapi fakta bahwa ia mendapati dirinya dalam sebuah pernikahan poligami. Sekalipun Hana adalah istri favorit, poligami tetap menyakitkan, saudara. Jika Anda berada dalam sebuah pernikahan poligami, hidup Anda itu adalah constant audition. Anda di audisi terus setiap hari gitu, saudara. Setiap hari, setiap saat, Anda selalu dibandingkan. Anda tidak akan pernah diterima karena siapa Anda. Anda hanya dilihat sebagai perbandingan Anda kepada orang lain. Begitulah rasanya hidup dalam konteks di mana pandangan tentang pernikahan begitu terdistorsi oleh dosa. Nah, dalam konteks kita mungkin tidak banyak yang hidup poligami, saudara. Saya harap tidak ada saudara ya di sini ya yang hidupnya poligami. Namun apa pandangan tentang pernikahan yang menyimpang di budaya kita? Yang menyimpang tapi dinormalkan di budaya kita. Kumpul kebo. Kumpul kebo, saudara, pada dasarnya adalah pernikahan semu. Itu seperti mengatakan bahwa aku cinta kepadamu, aku ingin engkau, tapi tidak cukup sayang sampai aku mau terikat dengan engkau seumur hidupku. Itu kumpul kebo kan, saudara. I love you, I want you, but not enough that I want to be tied with you for the rest of my life. Jadi itu pun adalah audisi yang terus menerus. Engkau akan bertanya kepada dirimu sendiri, am I good enough? Nah, aku akan bertanya tentang pasanganmu, is he or she good enough? Dan semakin Anda hidup seperti suami istri, semakin kurang menarik pernikahan. Mengapa, saudara? Karena pernikahan adalah perayaan untuk puncak dari cinta saudara. Jika Anda sudah hidup bersama, jika Anda sudah menjalani hidup seperti suami istri, apalagi perlu dirayakan? Hari pernikahan Anda akan terasa seperti weekend biasa, saudara. Dan hidup Anda keesokan harinya, ya seperti hari Senin biasa. Semakin kehidupan dating Anda terlihat terasa seperti pernikahan, semakin kurang bermakna hari pernikahan Anda. Dan begitulah hidup dalam dosa. Baik poligami maupun kumpul kebo, dosa selalu membawa penderitaan. Seenak apapun rasanya, senyaman apapun rasanya, pada akhirnya dosa membawa kesengsaraan dalam hidup Anda. Dosa itu mungkin menjanjikan Anda kebebasan, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi kebebasan itu semu, saudara. Pada akhirnya dosa tidak membebaskan Anda. Dosa memenjarakan Anda di dalam apapun janji yang Dia berikan kepada Anda. Dosa merantai hati Anda. Anda pikir Anda menjalani kehidupan yang sangat baik, yang sangat nyaman. Tapi dosa menjebak Anda dalam siklus penderitaan. Lagi, dan lagi. Seperti hidup Hana. Tidak enak. Bahkan kalau Anda Penina, Anda punya anak, tapi Anda bukan istri yang dikasihi, tidak enak juga, saudara. Jadi Elkanah, tidak enak juga, saudara. Semuanya menderita ketika ada dosa. Nah, saudara, beberapa orang menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mendiskreditkan kekristenan. Lihat, Alkitab tidak bermoral. Alkitab mengizinkan poligami. Tapi saudara, kita harus ingat, ini deskriptif bukan preskriptif. Ini deskripsi tentang realitas dosa manusia. Alkitab tidak menutup-nutupi kebobrokan manusia. Alkitab sangat jujur tentang realitas manusia, realitas dosa manusia, dan penderitaan yang datang karenanya. Di dalam setiap struktur dosa terdapat penderitaan. Dan penderitaan di hidup Hana bukan karena Tuhan mengizinkan poligami, tapi karena dosa. Karena dosa telah memutarbalikkan rancangan awal Allah tentang pernikahan. Dan penulis Alkitab memasukkan ini untuk menunjukkan kepada kita realitas nyata dari kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk mempersiapkan kita melihat bagaimana Tuhan menemui umatnya di dalam penderitaan mereka. Itu belenggu yang pertama, saudara. Dia ada dalam pernikahan yang poligami. Belenggu kedua yang memperparah penderitaan Hana setelah poligami adalah kemandulan. Lebih tepatnya bukan kemandulan,
tapi tuntutan budaya bagi perempuan pada saat itu untuk memiliki anak. Ini yang dikatakan Alkitab. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Nah, di sini ada sedikit perbedaan translation, saudara. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, tapi di terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu double portion, karena dia mengasihi Hana, sebab Tuhan telah menutupi kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, pada zaman Hana, memiliki anak lebih dari sekadar pilihan pribadi. Itu tuntutan budaya. Mengapa saudara? Tim Keller berikan dua alasan. Pertama, ada manfaat ekonomi. Lebih banyak anak, lebih banyak yang bisa disuruh kerja di ladang, saudara. Jadi lebih banyak menghasilkan. Jadi itu baik buat ekonomi keluarga, baik untuk bisnis dan pekerjaan mereka. Kedua, ada rasa aman di hari tua, saudara. Anak-anaknya akan merawat orang tuanya di hari tua. Hana tidak memiliki anak. Yang dalam konteks pada saat itu, tidak ada economic benefit, tidak ada security buat hari tuanya Hana. Siapa yang akan take care of dia nanti di hari tuanya? Saudara, saya pernah berbicara dengan dua perempuan yang sudah menikah, ini di waktu yang berbeda juga. Mereka berdua sama-sama bergumul dengan kemandulan, saudara. Dan mereka berbagi cerita yang sama kepada saya. Kedua perempuan ini sukses dalam hidupnya. Mereka tidak butuh anak untuk keuntungan ekonomi, tidak butuh anak untuk jaminan hari tua, uang mereka cukup. Their money will take care of that. Tapi rasa sakitnya tetap dalam, saudara. Mereka berdua mengatakan begini, rasa sakit tidak memiliki anak itu bukan karena kita nggak punya, bukan karena kita hanya ingin punya, tapi karena kita merasa terasingkan. Teman-teman mereka terus membicarakan soal anak mereka, upload di Instagram, ketika ketemu semua bahas soal motherhood, parenting, mereka nggak bisa relate. Mereka merasa terasingkan dalam percakapan-percakapan itu. Dan mungkin itulah Penina hari ini, saudara. Walaupun kita tidak sadar, tapi itu masih terjadi. Tuntutan budaya itu membentuk keinginan hati kita, tapi ketika kita merasa terasingkan, itulah yang membuat kenapa itu sakit. Saat ini saudara, meskipun kerinduan untuk punya anak itu mungkin masih ada ya di kebanyakan mungkin atau beberapa orang, tapi budaya kita sekarang sudah bergeser. Banyak orang saat ini tidak terlalu ingin punya anak. Dari punya anak 10, punya anak 5, punya anak 3, punya anak 2, punya anak 1 aja nggak mau punya anak lagi, saudara ya. Semakin lama semakin nggak mau punya anak. Kenapa, saudara? Pew Research menemukan bahwa di antara orang dewasa di bawah usia 50 tahun yang most likely nggak akan punya anak, alasan utamanya adalah ini, saudara. 57% berkata mereka memang tidak ingin. 44% berkata mereka ingin fokus sama hal yang lain. 38% berkata mereka khawatir tentang keadaan dunia ini, gimana saya bisa bawa anak ke dunia, perang dunia ketiga sudah mau terjadi dan lain sebagainya. Dan keempat, biaya untuk membesarkan anak, ada 36% mengatakan itu. Ini alasan-alasan mengapa orang tidak mau punya anak hari-hari ini. Tapi kita akan lihat, sebenarnya walaupun budayanya berbeda, kita tetap relevan ke kita, saudara. Kita adalah Hana, kita akan lihat di sana. Kita mulai dengan nomor 4, biaya membesarkan anak. Dulu banyak anak banyak rezeki kan, saudara. Dulu banyak anak makin banyak bisa disuruh kerja di ladang. Sekarang makin banyak anak makin susah, saudara. Punya anak mahal, apalagi di kota seperti Melbourne. Harus beliin makanan, popok, biaya sekolah, les ini, les itu, les musik, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, mereka mungkin tidak bisa afford untuk punya anak, atau mungkin manfaatnya sudah lebih kecil daripada biayanya, saudara. Nah, itu alasan yang nomor 4. Gimana kita berbeda dari budaya Hana. Bagaimana dengan nomor 3? Kekhawatiran tentang keadaan dunia. Dunia ini sudah begitu rusak. Dan kalau engkau mau punya anak buat dibawa ke dunia yang rusak ini, hanya supaya ada yang bisa merawat engkau di hari tua, sangat egois. Itu cara pikir budaya modern, budaya pasca modern. How can I bring an innocent child
to this broken world. Dan jujur saudara, saat ini kita cuma bisa berharap kalau anak-anak akan merawat Anda di hari tua Anda. Berapa banyak anak setelah bersekolah ke luar negeri, beradaptasi dengan budaya dan pola pikir baru, punya prioritas baru dalam hidupnya, perlahan-lahan mereka estranged, mereka disconnect sama orang tuanya. Dan globalisasi, urbanisasi, itu membuat keluarga jarang hidup bersama, saudara. Mereka tidak lagi hidup berdekatan satu sama lain seperti di masa lalu, tapi hidupnya semakin berjauhan. Dan inilah mengapa bahkan sistem kita seperti dana pensiun atau superannuation itu ada untuk melindungi dari kenyataan ironis bahwa anak yang Anda besarkan mungkin tidak akan hadir untuk merawat Anda di hari tua Anda. Ini kenyataan pahit. Demikianlah kita berbeda dari the days of Hannah. Waktu Hannah normalnya adalah mau punya anak karena economic benefit dan security in the old age. In our day and age maybe it's still there, tapi the context is totally different. Lalu bagaimana dengan nomor 1 dan 2? Mereka tidak mau atau ingin fokus pada hal lain. Kita tentu harus bersimpati saudara kepada mereka yang mungkin mau punya anak tapi Tuhan tidak memberikan. Tapi ada orang-orang yang bisa punya, mungkin bisa, tapi mereka memilih untuk tidak punya anak. Khotbah ini bukan tentang itu saudara, jadi jangan ambil khotbah ini pikir saudara harus menikah, saudara harus punya anak yang banyak setelah ini. Ya gereja senang-senang saja saudara kalau saudara punya anak, tapi itu bukan inti dari khotbah ini. Tapi saya hanya menyampaikan realita yang ada saudara. Sekalipun engkau memilih untuk tidak punya anak, engkau masih terbelenggu. Kenapa? Kalau engkau tidak punya anak, memilih untuk tidak punya anak, ada image yang harus Anda pertahankan. Karena nggak punya anak, karir Anda harus baik. Karena nggak punya anak, gaya hidup Anda harus lebih mewah. Karena nggak punya anak, Anda harus jalan-jalan keliling dunia. Karena itu kan tujuannya, kenapa nggak mau punya anak? Sekarang harus ikutin. Jadi one way or another, tetap ada tuntutan nih yang saudara harus ikuti. Anda harus hidup tanpa batas. Karena that's exactly the reason you don't want to have kids. Makanya ada satu meme berkata seperti ini, saudara. Friends with no kids be like, Jumat ke Afrika yuk. Yuk, gitu kan saudara. Coba saudara punya anak. Jangankan ke Afrika, saudara ya. Saudara mau ke Dandenong aja mikir-mikir gitu, saudara. Dan ini realita kan, saudara. Anda harus merencanakan kehidupan Anda berikutnya supaya Anda terlihat bahagia dan bebas. Karena kalau nggak, dunia tahu Anda tidak bahagia, dunia tahu Anda tidak bebas. Tuntutan untuk memiliki image itu, citra itu masih membelenggu Anda. Dan hal itu membuat hati Anda begitu gelisah, seolah kebebasan, kemerdekaan itu cuma standar baru yang harus Anda junjung. Dan seperti itulah cara budaya modern membelenggu kita. Budaya modern memperjuangkan kebahagiaan dan kebebasan pribadi, namun di saat yang sama itu artinya Anda harus bebas, Anda harus bahagia. Anda harus mempertahankan image itu supaya Anda bisa sesuai dengan budaya Anda. Itu pun adalah belenggu. Memang terlihat di luar menawarkan kebebasan, tapi itu pun adalah belenggu. Apapun pilihan saudara, apapun konteks saudara, kita adalah Hannah. Kita adalah Hannah. Jika pernikahan dan memiliki anak adalah ide yang masih jauh, mungkin saudara baru datang kuliah nih kok Pak Pendeta sudah ngomong punya anak, mungkin saudara nggak bisa relate. Let me tell you something. Tim Keller bilang setiap budaya itu opresif. Sekalipun budaya barat tidak menuntut wanita perempuan untuk punya anak seperti dulu, budaya itu tetap menekan dengan cara yang lain. Standar kecantikan, citra media sosial, ekspektasi gaya hidup harus seperti ini. Kalau saudara tahu Mecca baru buka di city saudara, itu adalah sebuah industri bernilai miliaran dolar yang secara kolektif dibangun untuk dictate wanita, this is how you should look. It's not different. Setiap budaya akan memberikan Anda tuntutan. Wanita hari ini dituntut untuk berpenampilan seperti ini.
Dan itu pun adalah belenggu. Memang tidak disuruh punya anak, tapi disuruh berpenampilan seperti ini. Ya sama saja. Bukan berarti saudara nggak boleh ke sana, saudara ya. Nanti sepi gitu, saya tutup nanti. Kalau zaman ICC tidak ke situ. Tapi ketika saudara ke tempat-tempat seperti itu, perhatikan narasi apa, belenggu apa yang sedang diberikan kepada Anda. Apakah engkau akan menerimanya atau akan datang dengan sober minded ke sana? Bukan cuma wanita, pria juga tidak terkecuali, saudara. Apalagi di budaya mungkin Asia, laki-laki harus menjadi orang yang tough, nggak boleh nangis. Dan harus be someone, harus sukses dalam hidup sebelum usia 30 itu, saudara. Tapi saudara tahu harga rumah sekarang tidak seperti 30 tahun lalu, saudara. Tapi tuntutannya masih di sana. Jadi budaya apapun akan membelenggu engkau. Bahkan di Australia, mungkin saudara, national vibe kita apa di Australia? No worries, it's fine. Ada tekanan untuk terlihat laid back. Seorang pendeta di Australia berkata seperti ini, saudara, pada saya. Orang-orang di Australia berusaha sangat keras untuk terlihat laid back. Seorang komedian, Damien Power, saya nggak tahu apabila saudara tahu dia mengatakan lebih belak-belakan, saudara. Orang Australia terus berusaha begitu keras untuk terlihat santai. Tapi apa kenyataannya? Anda tidak bisa mengumpat di depan umum, rumput Anda tidak boleh tumbuh melebihi ketinggian tertentu tanpa persetujuan council. Anda tidak bisa parkir mobil Anda lebih dari 2 jam. Bahkan ketika saya pertama kali sampai ke sini, saudara, inspektor tuh datang terus ke apartemen saya. Smoke detector compliance, electrical safety compliance, property minimum standard compliance. Budaya kita punya begitu banyak compliance, cara untuk mengendalikan kita, cara-cara kecil untuk mengendalikan bagaimana kita berperilaku dan hidup, bagaimana kita terlihat. Tapi no worries, we're laid back. Itu tekanan yang harus kita pertahankan di sini di Australia. You need to build that image, but no worries. Every culture, setiap budaya mau menjanjikan saudara hidup yang laid back, menjanjikan saudara hidup yang merdeka, menjanjikan saudara hidup yang senang, akan memberikan tuntutan Anda kepada Anda untuk memenuhi citra yang ada di budaya itu. Selama kita hidup dalam narasi budaya, kita akan terbelenggu. Akan ada citra, akan ada image yang harus kita pertahankan. Kita akan hidup di bawah tekanan. Lalu bagaimana kita bisa merdeka, bebas dari belenggu itu? Poin kedua, kebebasan Hana. Di ayat 8 dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana begitu mengasihi Hana. Dan Hana ditawari sebuah sumber kebebasan yang bisa memerdekakan dia dari rasa sakitnya. Suaminya menawarkan sumber alternatif untuk makna dan rasa aman. Jika Hana menerima hal ini, ia akhirnya bisa balas dendam ke Penina, saudara. Si penindas dia, si madunya gitu ya kalau kata Alkitab tadi. Tim Keller membayangkan percakapan mereka itu kan seperti ini. Hana bisa menjawab balik Penina. Oh yeah, kemarin I had a great night with our husband. He just come to you when he wants another child, right? Dia cuma datang kepadamu kalau dia mau anak lagi kan, tapi he loves me. And that's like maybe gimana Hana bisa berkata-kata kepada Penina, orang yang opres dia, saudara. Dan ini terdengar seperti tawaran kebebasan yang luar biasa. Sesuatu yang akhirnya bisa mengakhiri penderitaan di hidup Hana. Tapi apa yang Hana lakukan? Dia menolak. Yes, Elkana mengatakan itu, tapi dia menolak untuk menaruh nilainya dari cinta suaminya. Dan kebanyakan kita sering tergoda seperti Hana, saudara. Untuk meringankan rasa sakit kita, kita ditawari alternatif, nilai, dan rasa aman. Dan seperti banyak orang, saudara ya, di budaya ini, kita hanya menukar satu berhala dengan berhala lain. Kalau itu bukan karir, itu romance. Kalau itu bukan romance, itu pengakuan. Kalau bukan pengakuan, itu lifestyle. Kita tukar-tukar aja. Dan akhirnya kita tidak merasa bebas.
Kita hanya menukar satu belenggu dengan belenggu lain. Mungkin Tuhan tidak memberikan Anda seorang anak, Anda kemudian menukarnya dengan hidup yang penuh, live to the fullest. Anda harus ada di setiap gunung, di setiap benua. Anda harus pergi. Anda perlu memberitahu dunia ini that you are okay. Tapi setelah beberapa saat, sumber makna alternatif itu kehilangan pesonanya dan Anda merasakan kerinduan terdalam Anda kembali membelenggu Anda. Mungkin Anda tidak memiliki pasangan hidup, atau belum, Tuhan tidak memberikannya. Akhirnya Anda menggantikannya dengan pertemanan-pertemanan yang erat yang Anda bisa hidupi, di mana Anda merasa diinginkan, di mana Anda merasa diterima. Orang-orang ini sekarang kelompok Anda dan Anda berhalakan pertemanan itu. Tidak ada orang yang bisa menyentuh pertemanan saya. Mereka menjadi sumber identitas dan kebahagiaan yang baru bagi kita. Namun setelah beberapa saat, sumber makna alternatif itu akan juga kehilangan charmnya, pesonanya, dan Anda akan merasakan kerinduan terdalam Anda kembali membelenggu Anda. Atau mungkin Anda tidak punya persahabatan yang begitu dalam, yang cukup bermakna. Ya udah, saya ganti sama pertemanan yang dangkal. Teman-teman yang saya bisa ajak party, menghabiskan waktu bersama. Sekalipun mungkin Anda tidak merasakan intimacy, kedekatan yang berarti. Setidaknya, they make me feel that I'm okay. Mereka adalah sumber identitas baru Anda. Dan setelah beberapa saat, sumber makna alternatif itu akan kehilangan pesonanya lagi. Dan Anda akan merasakan kerinduan terdalam Anda, membelenggu Anda. Lagi dan lagi. Dalam teks kita hari ini, Hana menolak untuk mendasarkan harga diri dan identitasnya pada cinta suaminya. Walaupun alternatif itu begitu menggoda, itu bisa memberikan dia makna dan identitas. Jika ia menerimanya, mungkin itu akan meringankan rasa sakitnya. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan rasa sakit itu, saudara. Jauh di lubuk hatinya, kerinduan yang mendalam akan seorang anak tetap ada. Apa yang Hana lakukan? Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tim Keller mengutip Robert Alter, saya akan banyak mengutip Tim Keller dan Tim Keller juga banyak mengutip Robert Alter, saudara, di dalam teks ini, mencatat bahwa frasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai berdirilah Hana di ayat 9 ini, saudara, itu bukan sekadar deskripsi fisik. Penulis Alkitab tidak perlu memberikan detail kalau Hana berdiri setelah makan. Ya mau ngapain lagi kalau habis makan ya berdiri gitu kan, saudara. Tapi dituliskan secara intensional. Dalam idiom Ibrani, frasa ini menandakan tindakan yang tegas. Hana sudah tidak lagi mau hidup, tidak mau lagi didikte sama narasi budayanya. I'm done. Saya tidak mau lagi dibelenggu oleh narasi budaya ini. Saya berdiri sekarang. Ia menolak untuk didefinisikan oleh kemandulannya maupun oleh cinta suaminya. Dan apa yang Hana lakukan? Ia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Tangisan pilu dalam doa ini adalah cara Hana memproses sakitnya di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikatakan di ayat 11? Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini bukan tawar-menawar, saudara. Tim Keller menekankan bahwa doa Hana ini bukan tawar-menawar. Kenapa, saudara? Dengan mengucapkan nazar ini, Hana melepaskan kerinduan terdalamnya di hadapan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mengapa orang zaman dulu ingin punya anak? Ada keuntungan ekonomi dan ada jaminan hari tua. Ketika Hana menyerahkan Samuel menjadi seorang nazir, ia berkomitmen pada satu kenyataan, kalau anak itu tidak akan memberikan dia dua hal ini. Sebagai seorang nazir, anaknya Samuel akan tinggal di area bait suci, dan Hana hanya bisa bertemu dengan anaknya 1 tahun sekali. Ketika Hana dan suaminya datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia tidak akan bangun pagi dan melihat anaknya memeluk dan mencium dia. Dia tidak akan melihat anaknya tumbuh besar menjadi orang yang sukses dan merawat dia.
Sebagai seorang nazir, Samuel putranya tidak akan memiliki warisan, tidak akan memiliki harta benda, atau klaim atas kekayaan atau jaminan keluarga apapun. Hana melepaskan jaminan hari tuanya, memiliki seseorang yang merawatnya di masa tua kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan, Nazar ini menunjukkan sifat radikal dari iman Hana. Apa yang Hana lakukan di sini bukan tawar-menawar. Apa yang dilakukan adalah dia melepaskan segala sesuatu yang dunia katakan harus dia miliki agar dia memiliki nilai dan makna dalam hidupnya. Dan dia melepaskannya kepada Tuhan. Saudara, kita sering bernegosiasi tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, jika engkau memberi aku A, aku akan kasih engkau B. Ya nggak mungkin A juga gitu saudara ya. Kalau minta sama Tuhan A dibalikin ke A, Tuhan ya gimana, saya nggak dapat dong kalau gitu. Atau ya Tuhan kasih saya A, nanti saya balikin sebagian gitu Tuhan kepada Tuhan. That's not the case in Hana. Hana tidak tawar-menawar, ia sedang berserah kepada Tuhan. Dan ketika Hana berserah, disitulah dia mendapatkan kemerdekaan sejatinya dia. Mari kita lihat kelanjutan ceritanya Hana. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya apa? Tidak muram lagi. Tim Keller berkata, jika doa Hana ini hanyalah taktik tawar-menawar, urutannya harusnya jelas kan saudara? Doa, hamil dulu baru damai. Tapi di cerita Hana, urutannya gimana? Doa, damai dulu, dia nggak tahu dia akan hamil atau enggak. Baru hamil terakhirnya. Hana mengalami kedamaian bahkan sebelum doanya dijawab. Hana mengalami kedamaian, bahkan ia tidak tahu hasil doanya seperti apa. Kebebasan dan ketenangan hatinya tidak tergantung lagi pada apakah dia bisa mendapatkan apa yang hatinya inginkan. Melainkan dengan membawa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, mukanya tidak muram lagi. Karena jiwanya menemukan kelegaan di hadirat Tuhan. Bukan karena keinginan yang dipenuhi, tapi karena dia menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Kedamaian sejati bukan datang dari Tuhan mengabulkan permintaan kita, tapi dari kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. True peace comes not from God granting us, not from God granting, but us surrendering. Kebebasan sejati dimulai ketika kita bersedia melepaskan berhala kita. Apakah itu kekayaan, apakah itu status, apakah itu kenyamanan pribadi kita. Dan menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan menyerahkan apa yang paling ia inginkan, Hana melangkah menuju kemerdekaannya. Dan itu tidak lagi berakar pada hal-hal duniawi, tapi pada kepercayaannya, pada pengabdiannya kepada Tuhan. Untuk menutup khotbah ini saudara, kita lihat cerita Hana ini sebenarnya menunjukkan kita kepada siapa. Hannah Savior. Poin ketiga. Saudara, tema kelahiran yang ajaib, yang mujizat ini saudara, terus muncul dalam Alkitab. Tema ini mempersiapkan kita untuk kelahiran ajaib yang paling utama, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Allah sendiri yang datang ke dunia. Saya akan bacakan dengan cepat doa Hana di 1 Samuel 2. Ini yang dia doakan setelah dia menerima Samuel. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu.
Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Alangkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, doa ini unik. Jika kita perhatikan ayat 10, Hana berkata apa? Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ketika Hana mendoakan hal ini, Israel belum punya raja, saudara. Justru Samuel lahir untuk mengurapi raja tersebut, yaitu Saul dan Daud. Hana masih hidup di zaman hakim-hakim. Sehingga kata-kata di ayat 10 ini sifatnya profetik, nubuatan, saudara. Ia menantikan hari di mana ketika Allah memberikan Israel seorang raja. Dan bagaimana ia menyebutkan orang yang diurapi Tuhan, itu adalah kata lain untuk Mesias. Ini adalah salah satu nubuatan mesianik awal dalam Alkitab. Sebagian dari nubuatan ini dipenuhi di dalam Daud, raja yang kelak akan diurapi oleh Samuel, putranya Hana tadi. Namun pada akhirnya, nubuatan ini akan menunjuk kepada raja yang diurapi, yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Bagaimana kita tahu hal ini, saudara? 1000 tahun kemudian, nyanyian Hana ini menjadi dasar untuk nyanyian satu perempuan lain. Dalam Lukas 1, saudara, ketika Maria mengetahui bahwa ia akan melahirkan Yesus sang Mesias, ia menyanyikan nyanyian yang serupa. Saudara bisa lihat perbandingan yang di sini, saudara. Kedua perempuan itu bersuka cita atas keselamatan Allah. Keduanya memuji Tuhan karena merendahkan yang sombong dan mengangkat mereka yang hina. Keduanya menyatakan bahwa Allah memberikan keadilan kepada mereka yang lemah. Dan mengapa hal ini penting, saudara? Hal ini menunjukkan bahwa Maria memahami kisahnya sebagai bagian dari rencana Allah yang panjang dan terus berkembang. Allah yang memberi Hana seorang anak untuk membantu mempersiapkan Israel bagi Daud, kini memberi anak kepada Maria, anak Daud yang lebih agung, raja yang sejati. Saudara, Hana membuat nazar untuk memberikan anaknya kepada Allah untuk melayani di bait Allah. Namun Allah membuat perjanjian, covenant untuk memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi bait suci itu sendiri. Bait suci yang sejati, tempat di mana Allah dan manusia diperdamaikan. Dia adalah juru selamat yang mendamaikan kita dengan Allah. Dan dia adalah kebenaran yang memberi kita sumber pengharapan yang dunia ini tidak dapat tawarkan. Seorang penebus yang menebus kita dari belenggu setiap budaya, dari setiap narasi yang ada, dari belenggu dosa dan belenggu maut. Dia adalah alasan kenapa kita bisa hidup dengan merdeka di dunia ini. Kita akan tutup dengan beberapa pertanyaan refleksi yang mungkin saudara bisa renungkan. Apa yang merantai Anda, saudara? Apa narasi budaya yang membelenggu Anda? Kedua, apa idol swap yang Anda tergoda untuk lakukan? Ketika Anda hanya mengganti belenggu satu dengan belenggu lain, berhala satu dengan berhala lain. Dan ketiga, bagaimana Yesus memampukan Anda untuk menyerahkan keinginan terdalam Anda ke tangan Tuhan. Mari kita berdoa.